Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kami bisa datang berdoa di hadapan Tuhan, mendengarkan juga sharing-sharing dari rekan-rekan kami yang mengalami sesuatu pengalaman rohani, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah pengalaman ini terus boleh menjadi bagian untuk mempertumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Kau juga memberkati firman-Mu supaya kami yang mendengarkan ini juga memperoleh sebuah pengalaman tersendiri yang juga membawa kami di dalam pertumbuhan. Tuhan memberkati diskusi dan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Lukas pasal 14 ya. Dari ayat 12 sampai 24 ada dua perikop ya. Saya bacakan dulu perikop yang pertama ayat 12 sampai 14. Nanti saya akan lanjutkan dengan ayat 15 sampai 24. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apakah apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sampai di sini dulu. Sudah kita tahu bahwa salah satu unsur terpenting kalau orang melakukan sebuah pesta, sebuah perjamuan adalah tamu. Ya, tamu ini bagian dari pesta yang sangat krusial menurut saya. Karena apa? Karena tamu ini mempengaruhi suasana, mempengaruhi kesediaan makanan harus berapa, ya. Dan tamu ini yang meramaikan, menghadirkan suasana di dalam suatu pesta. Saudara bisa bayangkan kalau pesta besar tapi nggak ada orang, meskipun makanan di meja mewah, tetapi semua itu tidak akan memberikan efek apa-apa, bukan? Dan kalau kita balik situasinya, andai kata makanan sedikit pun tapi orang yang hadir begitu istimewa, itu suasana langsung berubah. Yang menghidupkan sebuah pesta itu adalah tamunya, bukan makanannya, bukan aksesorisnya, ya, bukan hal-hal dekorasinya. Jadi tamu ini sangat penting di dalam sebuah pesta, tamu yang diundang ini. Nah, biasanya tamu yang diundang itu adalah tamu-tamu yang memiliki relasi dengan si yang membuat acara, yang membuat pesta. Meskipun sebesar apapun ya sebuah pesta itu, orang-orang kaya yang melakukan pesta-pesta besar, tetap ada seleksi tamu-tamu tertentu yang diundang, tamu-tamu yang mempunyai relasi lah, yang dekat dengan dia. Jadi tidak semua akan bisa diundang. Meskipun dia punya banyak uang, dia bisa lakukan pesta yang cukup besar gitu. Tetapi kan orang tidak mungkin mengundang orang yang tidak dikenal, orang yang tidak ada relasinya sama sekali. Ya. Jadi semua tamu itu pada akhirnya akan didaftarkan, di list, untuk akhirnya nanti di listnya mungkin banyak, ya. Tetapi pada akhirnya juga ada penetapan sampai di mana saya akan mengundang tamu-tamu saya, ya. Mungkin mulai dari keluarga yang paling dekat, saudara keluarga besar, ya, relasi teman yang cukup dekat. Teman pun lingkarannya bisa yang kecil, yang besar, sampai yang paling besar. Semua juga dipertimbangkan di dalam sebuah perjamuan atau sebuah pesta, saudara. Nah, kalau kita lihat, ini bukan terjadi pada zaman ini saja. Ya, pemilihan siapa yang diundang, kriteria tamu yang diundang, ya. Dan itu terjadi juga di zaman
Tuhan Yesus seperti kita baca dari perikop ini, Yesus juga ada di dalam sebuah pesta pada saat itu pesta orang Farisi, ya, orang Farisi yang mengundang, kemungkinan besar itu adalah golongannya juga, entah kerabatnya, entah saudara, entah keluarganya, entah orang-orang yang dia sangat kenal dekat, entah yang seprofesi dengan dia, rekan-rekan sebagai orang-orang Farisi gitu, ya. Dan mereka memang umumnya dihadiri oleh pesta-pesta itu, dihadiri oleh orang yang ya kelas-kelasnya ya segitu-segitu, ya, kelas yang sama dengan mereka. Karena memang bagi orang Farisi mereka juga membatasi pergaulan sangat eksklusif, bahkan mereka tidak mau bersentuhan dengan orang-orang kelas bawahan, ya, orang-orang yang tidak sekelas dengan mereka. Bahkan kalau soal makan, ya, mereka beberapa kali menyindir Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan orang-orang pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Mereka selalu mempertanyakan, mengapa Tuhan Yesus itu atau Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Berkali-kali mereka mempertanyakan hal itu. Jadi seolah mereka merasa itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Dan mereka juga punya kebiasaan memang ya seperti itu, sangat eksklusif di dalam kelompok dan golongan mereka, saudara. Saudara, apa motifnya sebenarnya ketika orang-orang melakukan pesta dengan hal-hal seperti ini, ya, seperti orang kaya yang mengundang hanya kalangan tertentu, dikatakan sini kerabatnya, saudaranya, kaum keluarganya, tetangganya itu, ya. Saudara, sebuah komentari mengatakan begini, ya, soal sebuah pesta. Tujuan dari sebuah pesta dari dulu sampai sekarang sama, yaitu untuk mengesankan orang, ya, artinya membuat orang terkesan untuk berteman atau menciptakan jaringan yang lebih luas, gitu. Itu tujuan pesta yang memang orang-orang lakukan selama ini. Makanya yang diundang pasti ya temannya, relasi bisnisnya, ya, kaum keluarganya, membangun relasi gitu. Bahkan kalau pesta-pesta untuk kalangan orang-orang politik, ya mereka menjaring relasi untuk tujuan politik, ya. Ada lagi yang pesta bisnismen, ya tujuannya untuk kepentingan bisnis juga, mencari partner, ya, mendapatkan relasi yang baik gitu. Jadi tujuan pesta itu selalu seperti itu. Artinya selalu untuk lingkaran-lingkaran dekat, ya, yang tujuannya memang ke dalam, tujuannya memang akhir kepada hal-hal yang ya soal nanti akhirnya balas membalas, gitu ya. Nah, kira-kira saudara, bukankah tampaknya hal ini ya wajar lah, ya, dilakukan orang adakan pesta, dia punya tujuan untuk melakukan sebuah pesta. Apakah salah, saudara, ya? Apakah salah hal-hal seperti itu? Kan kebanyakan orang juga melakukan hal seperti itu. Di dalam pesta pernikahan juga sama. Kita nggak mungkin sembarangan mengundang orang-orang yang nggak jelas, bukan? Semua juga pada akhirnya mengundang orang yang dikenal, kerabat, sahabat, teman, itu, ya. Nah, sudah, kalau biasanya di dalam sebuah misalnya pesta ulang tahun, ya, ulang tahun, biasanya kalau sama lah, ya, kalau anak saya ulang tahun ada yang kasih kado, saya juga udah berasa, wah, nanti kalau anaknya ulang tahun saya juga harus kasih nih. Ada rasa nggak enak karena ini teman, ini kenalan, ini sahabat, gitu ya. Jadi tujuannya ya seputar itu, gitu ya. Jadi ada unsur untuk saling mendapatkan balasan, ya, di dalam sebuah pesta. Seperti yang Tuhan Yesus katakan itu, ya. Kalau kamu undang-undang mereka ini, ya, kamu akan mendapat balasan. Karena mereka bisa membalas dengan mengundang kamu atau memberikan sesuatu kepada kamu sehingga kamu mendapat balasan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah ini salah? Ya, apakah ini salah? Ya, apakah orang tidak boleh melakukan hal ini, saudara? Tuhan nggak salah kira-kira kok menegur orang-orang seperti ini, itu. Nah, saudara sekalian, ada hal yang Tuhan Yesus perhatikan sebetulnya, ya. Di sini Tuhan Yesus itu
mengajarkan sesuatu yang penting bagi orang Farisi yang selama ini sudah mereka tidak sadari. Yesus bukan soal mengatakan itu salah, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu pelajaran buat mereka itu. Ya. Nah, mereka orang-orang Farisi ini telah dipenuhi dengan prinsip ya selama ini kalangan yang eksklusif, kepentingan diri sendiri, pujian dari orang lain. Jadi prinsip mereka adalah memang tertuju pada diri mereka sendiri, termasuk melakukan sebuah pesta. Itu. Nah, bagi Yesus apa yang mereka lakukan ini bukan sesuatu yang istimewa. Dan tentu ini bukan juga bagian dari kerajaan Allah sebenarnya. Karena mereka lakukan hanya untuk lingkaran dekat dan berpusat pada diri sendiri gitu. Nah, Yesus pernah mengatakan di Matius 5:46, ya, sebuah prinsip, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, artinya kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu sudah ada balasannya, kamu sudah mendapatkan upah sebenarnya. Jadi sudah tidak ada upah lagi sebenarnya, ya, karena kamu sudah dapat balasan, karena kamu mengasihi dia, dia mengasihi kamu juga. Jadi sebuah prinsip ya, kamu sudah dapat balasan itu. Apakah upahmu lagi kira-kira ya? Bahkan pemungut cukai dan juga berbuat demikian, ya. Juga mereka bisa melakukannya kok, ya. Mengasihi orang yang bisa membalas mereka, kira-kira. Nah, di sini Tuhan Yesus menaruhkan perspektif tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang nilai kerajaan Allah, yaitu apa? Yang Yesus mau fokuskan di sini adalah tentang murah hati, tentang kemurahan hati, tentang kepedulian sosial kepada orang lain. Maka kita perhatikan ayat 13-14 itu, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi Tuhan mau mengajarkan tentang nilai dari kerajaan Allah. Waktu itu dia di dalam konteks pesta, maka dia masukkan pengajaran itu dengan metafor atau perumpamaan sebuah pesta. Saudara ya, kemurahan hati dan kepedulian sosial Yesus sedang tekankan di sana. Dan ketika orang Farisi mendengarnya, mereka pasti terkejut, ya. Kok sedang di dalam pesta demikian ini, tiba-tiba Yesus mengatakan kalau kamu mau pesta, jangan undang orang-orang seperti ini. Undang mereka-mereka yang miskin, ya. Itu. Jadi buat mereka mungkin ini nggak masuk akal. Kami nggak pernah melakukan pesta seperti itu. Dan orang mana yang mau melakukan pesta-pesta seperti itu? Jadi seolah-olah sesuatu yang Tuhan katakan ini nggak masuk akal buat mereka. Tetapi sekali lagi memang kerajaan Allah, nilai dari sebuah kerajaan Allah, kemurahan hati yang ditekankan di sini itu memang mengejutkan dan memang bertolak belakang dengan pikiran dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri, ya. Mereka yang selama ini sudah mengabaikan belas kasihan, seperti yang Tuhan sangat tekankan, sangat ajarkan. Di Matius 9 ayat 13 Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ya, ini bagian dari murah hati, bagian dari kepedulian sosial, saudara. Jadi memberi atau murah hati yang suka memberi ini kan bagian dari perintah kedua atau perintah utama yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Saudara, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan juga memberi tanpa memikirkan soal balasan apapun dari orang-orang yang kita beri, ya. Jadi Tuhan bilang begini, ya, seolah-olah Tuhan ingin berkata, kalau kamu ingin sungguh-sungguh murah hati, kamu harus bermurah hati kepada mereka yang tidak dapat membalas kepadamu. Di situ, ya. Kalau kamu bermurah hati, ya bukan nggak boleh mungkin, ya. Bukan nggak boleh kamu bermurah hati kepada orang yang bisa membalas, tetapi kamu sudah dapat balasannya.
Tetapi kerajaan Allah punya nilai yang satu langkah lebih jauh dari itu. Kamu bermurah hati kepada orang-orang yang tidak bisa mempunyai kemampuan membalas. Disitulah kamu akan berbahagia, kata Tuhan. Karena pembalasannya atau balasan yang kamu dapat bukan dari manusia nanti, tetapi dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi tidak boleh kita bermurah hati kepada saudara kita, memberi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bukan, ya. Tetapi poin Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah bukan soal lingkaran dekat orang-orang dekat kita ini, tetapi juga orang-orang jauh dari kita yang juga harus mendapatkan nilai itu, merasakan murah hati, kepedulian sosial sampai ke titik yang jauh seperti itu. Orang-orang yang kita belum pernah pikirkan, orang-orang yang jauh dari jangkauan kita, bagaimana kita juga menyatakan kemurahan hati. Jadi bukankah saudara sungguh bahagia apabila kita bisa melatih hati kita juga seperti itu, bukan hanya lingkaran dekat, tetapi melangkah lebih jauh kepada mereka yang kita nggak kenal, miskin. Di sini digambarkan ya, orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Nah, saudara, di dalam bagian kedua Yesus memperlihatkan soal kembali lagi kemurahan Allah di dalam perumpamaan pesta. Ya, saya bacakan di dalam bagian perikop berikutnya ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepadanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.'" Nah, saudara, di sini kita melihat kemurahan hati Allah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya, diperlihatkan lewat undangan. Ada 2 jenis undangan yang dikatakan sang tuan rumah. Itu undangan pertama kepada orang-orang yang sudah dipersiapkan sebenarnya. Orang-orang sudah didaftar, ya, orang-orang banyak yang akan mendapatkan undangan ini masuk di dalam perjamuan yang besar. Ya, mereka sebenarnya mendapat undangan yang khusus, yang spesial. Ya, sampai apa? Sampai pada hari haknya pun orang ini bukan hanya diundang, ya, sudah diundang, tapi pada harinya pun sudah diutus untuk memberitahu bahwa segala sesuatu sudah siap, kalian tinggal datang. Ini kemurahan dari seorang tuan rumah, bukan hanya mengundang tapi juga mengingatkan semua sudah siap dan kalian marilah, katanya, untuk datang. Tetapi saudara, undangan pertama ini adalah undangan yang sia-sia, bukan? Ya, satu persatu memberikan alasan menolak undangan ini. Padahal si tuan rumah sudah beranugerah, bermurah hati mengundang mereka. Tetapi undangan ini tidak dihargai. Saudara, kalau baca alasannya, ini alasan-alasan yang ada
Ada komentar mengatakan ini alasan yang sengaja dibuat. Ya, padahal undangan ini sudah diberikan dan pada hari H mereka juga sudah diingatkan lagi, tetapi mereka menolak undangan ini. Jadi apa yang disediakan oleh Tuhan ini sebenarnya buat mereka ini orang dianggap orang-orang yang sangat berharga, tetapi pada akhirnya disia-siakan oleh mereka. Ya, ini bukan hanya penolakan, tetapi bagi kalau ini tuan rumah ini adalah Allah, maka ini sebuah penghinaan terhadap anugerah Allah. Allah sudah memberi undangan kepada orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bukan hanya menolak, ya, tetapi juga sungguh-sungguh menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, inilah orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Allah sudah bermurah hati mengundang orang-orang Yahudi masuk di dalam perjamuan, masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka tidak menggubrisnya. Nah, kita lihat, ya, penolakan oleh sekelompok orang ini akhirnya, ya, diterima oleh kelompok orang yang lain. Undangan kedua adalah undangan yang boleh dikatakan sifatnya mendadak, ya, dibanding yang pertama. Mereka sudah diberitahu jauh-jauh hari, tetapi undangan kedua ini adalah undangan mendadak kepada orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Sudah kau perhatikan kategori orang ini diulang lagi di bagian ini. Di perikop sebelumnya diulang, itu persis, ya, 4 kategori orang ini. Dan ini menggambarkan memang orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak dianggap, ya, oleh orang Yahudi sendiri. Jadi ini bisa mengacu kepada orang-orang non-Yahudi yang memang dipandang kelasnya lain oleh mereka. Itu. Tetapi mereka ini justru merespon dengan baik. Mereka datang, ya, diajak, diundang pada saat itu juga mereka masuk. Tetapi dikatakan bahwa tempatnya masih ada. Jadi masih cukup banyak tempat untuk diisi lagi. Maka tuannya mengatakan, pergi lagi, cari lagi di jalan-jalan, di lorong-lorong. Nah, orang-orang yang di jalan, di lorong, kembali lagi ini menuju kepada orang-orang buangan, orang-orang yang memang marginal, ya, orang-orang yang tidak berkelas lah. Mereka yang mungkin hidup di pinggir jalan, tidur di gubuk-gubuk, ya. Itu mereka yang diundang sekali lagi. Bahkan dikatakan, ya, kata-kata yang cukup kasar, paksa mereka itu, ya. Ya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang itu yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara, waktu saya mendengar, saya terkesan dengan memperhatikan kata paksa ini, ya. Setelah saya selidiki, ternyata memang nadanya sedikit kasar, tapi ada komentar yang lain mengatakan lebih lembut. Bukan memaksa dalam arti menggunakan kekerasan, ya, tapi tafsirannya lembut mengatakan ini mendesak mereka, ya, atau membujuk dengan kuat, ya. Jadi ini sebuah gambaran urgensi, ya, sangat urgent sekarang. Kamu harus masuk loh. Sangat tidak bisa lagi nunggu-nunggu, pesta akan dimulai. Jadi kamu harus segera masuk, gitu, ya. Tempatku ini harus dipenuhi, kata sang tuan rumah, ya. Dan ini gambaran memang jumlah orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan Allah, yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara lihat, bukankah Allah itu murah hati? Allah memberi anugerah kepada orang Yahudi, tetapi mereka menolak. Lalu Allah memberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Mereka merespon dengan baik. Makanya di ayat 24 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Ini siapa? Orang-orang Yahudi yang sebetulnya sudah mendapat privilege, hak istimewa, undangan istimewa dari Tuhan. Tapi dikatakan mereka tidak menikmati jamuanku. Yang menikmati jamuanku adalah orang-orang buangan ini, orang yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka lah yang menikmati jamuan Tuhan. Sudah, prinsip ini nanti kita akan lihat lebih luas di Kisah Para Rasul, bukan? Bukankah Injil itu, Injil anugerah, kemurahan hati Allah itu kepada orang Yahudi ditolak, Tuhan berikan kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus mengerti ini.
Makanya Paulus mengatakan, aku dipanggil, diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Karena Injil itu juga bagi orang-orang yang non-Yahudi. Nah, sudah Tuhan menawarkan kepada semua orang itu kemurahan hati, anugerah Allah. Apakah kita mau menerima atau menolak? Ya, menerima atau menolak. Murah hati Allah biar boleh menjadi bagian dari kemurahan hati kita. Kepedulian Allah kepada orang-orang yang membutuhkan Injil juga boleh menjadi kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam konteks hidup kita saat ini. Ya, saudara, memang tidak mudah ya kalau kita ngomong soal bermurah hati, ya. Selain kita ngomong soal memberitakan Injil kepada orang-orang yang segala bangsa, dalam konteks bermurah hati di saat ini juga bukan hal yang mudah, ya. Kalau kita ngomong soal memberi kepada pengemis aja misalnya, mungkin orang-orang miskin dulu betul-betul orang miskin, ya. Tetapi orang miskin sekarang adalah miskin profesi bisa jadi, ya. Saya pernah menonton satu berita, yang mengatakan nih orang miskin sebetulnya dia di kampungnya itu sangat berada, rumah besar, punya mobil, tapi di Jakarta jadi orang miskin. Untuk apa? Untuk minta-minta. Dan pendapatan orang miskin yang minta-minta seperti ini besar, saudara. Bahkan pendapatannya bisa lebih daripada seorang manajer di sebuah perusahaan. Jadi ya betul-betul harus bijaksana juga, ya. Kadang-kadang ini bisa menimbulkan trauma. Kita kasih ini salah sasaran enggak? Mesti kasih ke orang yang betul-betul tidak mampu, malah kita kasih kepada orang yang menipu, ya, alih-alih sebagai pengemis, padahal dia punya rumah besar. Jadi orang bisa menjadi trauma untuk memberi, ya, kalau melihat realita seperti itu. Kita jadi sulit membedakan mana orang miskin beneran, mana orang yang memang memiskinkan diri untuk mencari nafkah, menjadi sebuah pekerjaan itu. Tapi biarlah Tuhan menolong kita untuk ini boleh tetap tidak menghentikan belas kasihan kita sebagai orang Kristen yang memang harus ditunjukkan kepada banyak orang, bukan hanya lingkaran dekat, tapi kepada lingkaran yang jauh, seperti Allah bermurah hati memberi anugerahnya kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Engkau mengajar kami hari ini tentang firman-Mu. Biar Tuhan terus boleh mengoreksi kami, juga hamba-Mu, bagaimana kami selama ini bermurah hati. Apakah teladan Kristus sudah menjadi teladan kami? Apakah kami sudah melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hal bermurah hati, di dalam hal kepedulian sosial yang tepat? Tuhan sertai, Tuhan pimpin di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Kami selalu boleh berevaluasi untuk melihat apakah kami masih berjalan di dalam kebenaran. Jika kami tidak tepat, Tuhan terus boleh mengingatkan kami kembali sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.